Undang-Undang 14 dibuat ini ingin agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pertama kali diselenggarakan betul-betul baik dan tidak ada cacat. Kita merencanakan ini kan harus betul-betul mengurangi kesalahan. Maka Komisi 8 ini kan memberikan catatannya banyak sekali. Pemirsa, musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini telah usai. Secara kasat mata, kita patut apresiasi transisi operasional di bawah Kementerian Haji dan Umroh menunjukkan tren positif. Namun ibarat perjalanan yang besar, tetap ada catatan dari tim Dewan Pengawas Haji DPR RI. Sejauh mana kemudian komitmen dari pemerintah dan parlemen untuk membereskan persoalan-persoalan yang masih muncul untuk kemudian diantisipasi dalam penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Kita ulas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Kita fokus layanan utama kita yaitu kepada jemaah resti, lansia, dan perempuan sesuai dengan tagline dari Kementerian Haji dan Umroh. Insya Allah kita optimis pelayanan jemaah haji gelombang kedua ini bisa kita laksanakan lebih maksimal. Perubahan besar yang sedang dibangun pemerintah dalam pelayanan kepada jemaah haji 2026 mulai menunjukkan arah yang positif. Namun tim pengawas haji DPR RI masih menemukan beberapa catatan untuk bahan evaluasi. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI mengenai apa saja catatan yang ditemukan tim Was Haji DPR RI. Kalau kita melihat dari sisi sumber daya manusia terutama dari PPIH Saudi Arabia, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji bahwa mereka sudah melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh kepada PPIH Saudi Arabia dari mulai petugas-petugas haji yang menangani akomodasi, landis, konsumsi, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata masih belum bersinergi dengan PHD yang mungkin yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Nah tentu ke depan saya berharap semua bisa disinergikan oleh Kementerian Haji agar PHD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu betul-betul menjadi kontrolnya dari Kementerian Haji agar pada saat nanti pelaksanaan haji di tahun 2027 yang notabene PHD ini betul-betul bisa membantu PPIH kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia. Jadi bukan PHD yang menumpang berhaji. Nah, kalau kemarin kita melihat masih banyak PHD yang ternyata mereka hanya menumpang berhaji. Nah, jadi mungkin ini menjadi catatan kami ke depan agar PHD ini betul-betul menjadi under kontrolnya Kementerian Haji dan bisa mendapatkan pelatihan sama seperti halnya PPIH yang hari ini bekerja dengan baik. Dan melihat dari kondisi saat ini cukup baik. Karena apa? Karena persediaan bus itu 24 jam dari komplek Al-Hidayah ini yang memberikan layanan ke jamaah 24 jam untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Dalam hal ini dari Al-Hidayah butuh sekitar 15-20 menit sampai tiba di stasiun Jabal Ka'bah. Kami meminta Kemenhaj untuk tidak menggunakan lagi Al-Hidayah sebagai akomodasi untuk pelayanan jamaah di tahun 2027 yang akan datang. Karena dari sisi lokasinya saja sudah sangat jauh. Yang merugikan kawan-kawan Al-Hidayah itu hanya masalah hotelnya saja yang jauh. Jadi memang saran kami Al-Hidayah tidak dipakai karena memang hotelnya sangat jauh, fasilitasnya tidak memadai. Tapi kalau yang lain-lainnya saya pikir transportasinya masih bisa ditoleransi. Secara umum hotel di Madinah juga bagus, hotel di Makkah juga cukup bagus. Memang ada 1-2 yang masih kita pembenahan. Terus kaitannya dengan catering juga Rasa Nusantara ini sudah banyak kami temukan dan jamaah menyampaikan sangat senang, apresiasi sekali dengan penyediaan catering, membuat jamaah itu kerasan di sana.
Kalau dari sisi konsumsi kita lihat perbaikan luar biasa, kita apresiasi ya, karena kita lihat nasinya juga bukan nasi seperti tahun-tahun kemarin yang keras. Sekarang udah sedikit familiar dengan nasi Indonesia. Kemudian juga lauknya. Saat kita melakukan rapat evaluasi, ada beberapa vendor yang mereka tidak berprestasi. Nah, tentu menjadi kesulitan untuk kami menyeragamkan jenis makanan tadi. Kemudian mengevaluasi makanan-makanan yang kadaluarsa agar tidak meracuni para jamaah. Artinya bentuk pengawasan terhadap makanan-makanan ready to eat ini juga harus betul-betul dilaksanakan secara maksimal oleh Kemenhaj. Kalau pelayanannya luar biasa, alhamdulillah. Petugasnya juga siap sedia 24 jam untuk yang lansia atau yang agak-agak membutuhkan penanganan, mereka siap 24 jam. Untuk pelayanan lainnya Pak dari petugas haji? Jos. Makanan jos. Semua gitu. Petugas haji jos. Mantap, pelayanannya mantap. Dari embarkasi, dari Bengkulu, embarkasi Padang, Garuda, sampai sini mantap. Saat puncak haji kita mengetahui masih ada permasalahan di Armusna, terutama di Mina. Kita mengetahui masih banyak jamaah yang tidak tertampung di tenda-tenda atau maktab-maktab di sekitar Mina, dan masih ada keterlambatan pemberian makanan kepada para jamaah. Nah, tentu ini permasalahannya adalah integrasi database jamaah. Nah, ini menjadi catatan DPR pada saat nanti kita akan melakukan evaluasi dengan Kementerian Haji. Tentu evaluasi ini yang menurut saya ini hanya catatan-catatan SOP yang menurut kami Kementerian Haji hari ini sebagai kementerian baru yang baru lahir, boleh dikatakan berhasil untuk melaksanakan penyelenggaraan haji, dan kalaupun ada catatan-catatan, saya pikir ini adalah catatan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 yang akan datang. Meskipun ini kementerian baru, ya, tapi dengan persiapan yang cukup matang, fokus persoalan masalah haji, dengan kami sebagai tim PAS dari DPR RI memandang ini cukup baik, ya. Namun masih ada yang perlu kita perbaiki dari kekurangan-kekurangan itu untuk nanti kita bahas di evaluasi untuk nanti perbaikan tahun 2027. Banyak sekali jamaah di seluruh Indonesia yang mengeluhkan mahalnya kapitalisasi untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Labkes di tingkat kabupaten kota. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Saudara sekalian, tahun ini memang kita mencapai capaian yang lebih baik daripada tahun yang lalu terkait dengan jumlah jamaah meninggal, terkait dengan jumlah penanganan sakit, tapi itu masih belum memuaskan bagi kita, belum memuaskan juga bagi pemerintah Arab Saudi, sehingga tahun ini kita akan berusaha keras memperbaiki pola tim kesehatan kita. Dalam evaluasi haji tahun 2026 ini, aspek istita'ah kesehatan jemaah dan perlindungan lansia masih menjadi catatan penting. Ketegasan pemerintah dalam menyaring jemaah dengan resiko kesehatan tinggi harus lebih diperketat sejak dari petugas kesehatan di daerah asal. Yang diperketat itu adalah istita'ah kesehatan. Jadi kalau katakanlah kita ketat dalam menentukan istita'ah kesehatan, insya Allah kejadian yang terjadi beberapa tahun terakhir tidak akan terjadi, sehingga petugas kesehatannya itu bisa bekerja efektif, satu dokter, satu perawat. Itu pertimbangannya. Kenapa? Daftar antrian kita itu sangat panjang.
banyak sekali jamaah di seluruh Indonesia yang mengeluhkan baik mahalnya kapitalisasi untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Labkes di tingkat kabupaten kota. Maka standarisasi untuk pemeriksaan istiqtoah kesehatan jangan sampai dimonopoli oleh salah satu Labkes atau rumah sakit di daerah. Nah, tentu ini menjadi PR kami agar tingkat kematian di Saudi Arabia bisa diperkecil. Terkait dengan kesehatan, baik itu dokter yang di puskesmas maupun di kabupaten, itu nanti benar-benar untuk deteksi kesehatan mereka. Penyakit apa yang menyebabkan mereka ini nanti akan di sana menjadi parah. Kadang-kadang mereka itu diberangkatku sehat, tapi sebenarnya punya penyakit yang menghadapi stres. Di sana kan karena banyak orang, kurang tidur, stres, akhirnya tumbuh, ya kan? Atau mereka dengan berhadapan dengan musim yang berbeda. Panas yang begitu panas, sampai 47-48 derajat, ini menyebabkan mereka akhirnya sakit. Ini benar-benar harus bekerja secara baik, ya. Kalau memang itu memang tidak lolos, sampaikan tidak lolos, ya. Ini yang tahun ini sudah dilakukan seperti itu, tapi masih kurang efektif. Menurut kami ini adalah upaya-upaya yang memang seharusnya dilakukan dalam waktu secepatnya, mengingat memang setelah beres evaluasi haji kita harus menghitung persiapan pemberangkatan tahun 2027 sesuai dengan apa yang kemarin dilakukan lobby antara Wakil Menteri Haji Saudi Arabia dengan Wakil Menteri Haji Indonesia, bahwa pelaksanaan 2027 akan dilaksanakan setelah selesai penutupan haji. Berdasarkan temuan DPR selama pengawasan di lapangan, mitigasi setiap permasalahan yang timbul menjadi sangat penting. Petugas yang fokus melayani serta komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Haji 2026. Yang lebih membanggakan lembagian kami sebagai kehormatan adalah Menteri Haji Arab Saudi datang khusus ke tenda kami di Mina untuk menyampaikan apresiasi kepada kami dengan menggunakan istilah Indonesia telah melakukan lompatan tinggi untuk pelaksanaan haji tahun ini. Haji dibuat semurah mungkin, seefisien mungkin, pelayanan sebaik mungkin. Ya, kalau itu bisa dilaksanakan, ya, insya Allah jamaah akan tertata lebih baik. Penekanan masalah istiqtoah kesehatan semakin kita tingkatkan, dan kematian jamaah di Arab Saudi semakin kita tekan, dan pulang dengan jamaah yang utuh dengan menyandang haji mabrur. Gitu. Bahwa kami akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dari penyelenggaraan tahun ini, terutama dari sisi pembiayaan haji yang paling utama, yang pertama itu, yang kedua adalah dari penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini dimulai dari pelaksanaan di dalam negeri, kemudian kita juga sudah pasti ada perlindungan kepada para jamaah, karena perlindungan para jamaah itu menjadi bukan suatu keniscayaan, tetapi menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada para jamaah agar mereka bisa mabrur dan kembali berkumpul lagi dengan para keluarganya yang ada di Indonesia. Pemirsa, ibadah haji bukan hanya sekadar ibadah yang menuntut kekuatan fisik, finansial, dan pelayanan yang prima, tetapi juga terkait dengan martabat bangsa di mata dunia. Evaluasi haji tahun 2026 ini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh jemaah bisa berbuah dengan pelayanan yang aman dan nyaman. Sehingga harapannya jemaah mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh karena pelaksanaan haji yang membaik di tahun mendatang. Rumah Parlemen akan kembali mengawal isu-isu strategis nasional lainnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.